Selamat pagi. Shalom. Bolehkah sebelum kita mulai dengar firman, berilah salam kiri Anda sejenak, mungkin ke belakang juga. Mungkin ada yang telat ya. Tadinya belum kita salam, beri salam kiri kanan Anda. Beri senyum yang terbaik. Jangan suka menyendiri. Karena yang sendiri itu gampang ditangkap setan. Haleluya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8, Paulus memberikan sebuah anjuran nasihat kepada anaknya Timotius. Berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena dia mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau Anda beribadah, marilah Anda beribadah dengan penuh antusias. Setuju saudara-saudara? Amin ya. Saya tahu banyak kesibukan Anda. Jangan waktu beribadah lalu Anda berpikir kapan selesainya, kurang cepat, maunya cepatlah selesai. Kenapa? Banyak lagi urusanku di rumah. Jangan jadikan ibadah itu menjadi sebuah sambilan, tapi jadikan ibadah itu menjadi sebuah sumber di dalam hidup Anda. Anda kalau tahu di sebuah tempat, di situ ada makanan, di situ ada yang namanya kebutuhan yang akan Anda peroleh, Anda bisa dapatkan di situ. Tentunya Anda akan bersemangat ke tempat itu. Mengapa? Karena Anda tahu di situ ada sumbernya, di situ ada makanannya, di situ ada sesuatu yang Anda butuhkan. Maka Anda akan bergegas menuju tempat itu karena Anda tahu saat di mana Anda ke situ Anda mendapatkannya. Seharusnya demikianlah kita dalam ibadah. Kita tahu ketika kita beribadah, kita tahu ada sumber yang akan kita temui. Di sana membuat kita menyadari, mengerti akan hidup ini. Di saat ibadah itu ada janji-janji Tuhan yang bisa kita peroleh. Dan kita memperoleh berkatnya ketika kita beribadah, kita mengadakan tangan. Kalau itu Anda dalam pikiran Anda akan bergegas, Anda akan sungguh-sungguh dalam ibadah Anda, tidak akan bermain-main. Mengerti maksud saya saudara-saudara? Ya, seperti itulah harusnya. Tapi kan banyak orang mungkin menganggap justru latihan badani itu yang sepertinya banyak gunanya, ibadah nggak ada gunanya sampai. Wah, kalau itu cara berpikirnya saudara, udah sangatlah salah. Maka oleh karena itu ketika kita beribadah hari ini, siapkan diri Anda sedang mendapatkan janji-janji Tuhan, sedang memperoleh tuntunan Tuhan, memperoleh arahan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kita hari ini sama-sama renungkan. Baik, saya lanjutkan dengan tema kita pada bulan ini adalah mati untuk berbuah. Mati adalah sebuah hal yang seringkali dalam pikiran kita, aduh kok mati ya gitu ya. Mati dibilang itu sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Tetapi memang itulah dia. Dan kita akan belajar tentang hal itu. Mati yang bagaimana? Mari saya jemput kita untuk melihat satu dulu kebenaran. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keempat. Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga dan sampai yang keempat, ayat pertama sampai keempat. Saya rindu kita membaca secara responsorial. Saya ayat 1, saudara baca 2, dan selanjutnya 3 dan 4 ayat yang terakhir bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Sebab kamu telah mati. Perhatikan ayat ini, garis bawahi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sama-sama 2, 3 ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Anjuran nasihat Paulus kepada jemaat Kolose, jemaat yang sudah ditebus, yang sudah ada di dalam Kristus. Dia berkata,
kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Saudara-saudara, dimaksudkan ayat ini adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan harusnya berubah cara dia berpikir. Maksudnya itu, saudara-saudara. Di dalam hidupnya dia punya sebuah yang namanya fokus, bahwa dia fokusnya itu adalah perkara yang di atas. Karena selama hidup di dunia ini, kita banyak orang itu selalu fokus perkara dunia ini. Tapi Paulus sedang mengajak jemaat, coba kau fokus perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Fokus di sana, di atas, di mana Kristus itu ada. Jadi fokus tentang kerajaan Allah. Hidup Anda di dunia ini, Anda bekerja, itu baik. Anda mencari makan, yes. Tapi jangan lupa, semua itu harusnya menjadikan Anda itu gunakan, maksudnya gunakan untuk fokus yang di sana. Harta Anda, pekerjaan Anda, apapun, tapi tujuannya ke sana. Jangan pernah berpikir Anda selalu ngomong bicara Tuhan di perkara yang di atas, tapi dalam pembuktiannya Anda tidak berfokus pada yang di atas. Sebab kamu, ayat 3 bilang, telah mati. Mati ini apa? Kan masih hidup, ya, masih hidup nih. Jemaat itu kan masih hidup. Matinya maksudnya apa? Dan disambung dan hidupmu tersembunyi, berarti masih hidup. Tapi kok dikatakan kamu telah mati? Saya jemput kita untuk melihat ayat yang selanjutnya. Mari coba kita lihat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dan 12. Perhatikan ayat ini lagi. Ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus sedang mengingatkan bahwa kamu itu telah mati. Matinya itu apa? Bagi dosa. Kenapa? Karena Kristus juga mati satu kali untuk selama-lamanya. Matinya itu ayat yang ke-10 bilang terhadap dosa. Jadi maksudnya gimana? Waktu kita memandang karya salib Kristus, ingatlah baik-baik bahwa Yesus sudah mati terhadap dosa-dosa siapa? Dosa-dosa kita. Yesus tidak berdosa tapi menjadi dosa karena saudara dan saya. Dengan dia mati, dosa-dosa kita ini pun dipakukan padanya. Artinya dia menyelesaikan dosa kita. Jadi kita pun telah mati bagi dosa kita karena Yesus sudah menyelesaikannya. Nah, kalau kita berkata hari ini, saya sudah mati terhadap dosa, menarik sekali. Menarik sekali. Ayat yang 11, hendaklah kamu memandangnya. Artinya Anda harus memahami bahwa Kristus itu telah mati. Kita telah mati bagi dosa itu karena Yesus sudah menyelesaikannya. Maka kalau kita sudah tahu mati bagi dosa, kita pun hidup bagi Allah. Jadi hidup ini adalah hidup yang bagi Allah. Saudara-saudara, saya menemukan banyak orang, dia tidak sadari bahwa dia cuman maunya diselamatkan saja, cuman mau masuk surga saja. Selalu aja dalam pikirannya surga.
pokoknya surga. Nggak salah sih. Tapi persoalannya Anda masih hidup di dunia ini. Anda masih hidup di dunia ini. Apa yang Anda lakukan? Oke, Anda tahu bahwa hidup Anda sudah di dalam Yesus. Yes. Dan menurut Kolose tadi, nanti kalau kita baca Kolose tadi itu saudara-saudara, ya, Anda bisa cek apabila Kristus, pasal 3 ayat yang keempatnya, apabila Kristus itu nanti menyatakan diri, Kristus itu yang adalah hidup kita, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nanti Yesus datang, kita akan bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Yes, betul. Betul sekali. Tapi itu kan nanti. Belum mati Anda dan saya. Nah kalau begitu, kalau masih hidup di dunia ini, apa yang Anda lakukan? Ada banyak orang saya menemukan karena dalam penderitaan, sehingga dia mau cepat-cepat mati. Kenapa? Karena dia pikir kalau saya mati, saya sudah di dalam Yesus, ya sudah nggak apa-apa, mati saja. Cepat lagi. Dan dia paling suka selalu bicara tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan. Ada gereja-gereja tertentu yang saya tahu khotbahnya selalu akhir zaman. Akhir zaman sudah dekat. Tanda-tanda akhir zaman begana begini. Peranglah ini, Rusia begana. Itu aja dibahas-bahas. Itu aja dibahas-bahas. Persoalannya, oke, Anda sudah tahu kedatangan Allah sudah dekat. Yesus mau datang. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan? Sehingga ada banyak orang hanya menunggu-nunggu, menanti-nanti Tuhan datang. Nggak ada dilakukannya. Lagunya pun itu saja juga lagunya. Lagu apa itu? Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali. Bagus lagu itu. Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Duk duk ser gitu kan. Bagus dia lagu itu. Betapa senang, lalu dia imajinasikan ketemu Yesus. Betapa senang hatiku, senang bila sudah bertemu. Kenapa? Dia mau cepat. Kenapa? Udah banyak penderitaan gara-gara suaminya. Jadi dia mau cepat. Apa mah? Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan, senang. Tiap pagi itu aja doanya. Nyanyinya betapa senang hati. Nggak masak-masak, itu aja. Betapa senang hati. Bayangkan saudara-saudara. Nggak masak-masak dia, pokoknya nyanyinya itu. Kenapa? Udah terlalu menderita. Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali. Karena selalu fokusnya itu aja, dia lupa. Makanya jadi sesat. Anda pernah tahu dulu yang namanya aliran Eden itu? Tahu kan? Dikumpulkannya semua, jual semuanya karena Yesus mau datang katanya. Dijual orang itulah, rumahnya dijualnya, mobil. Kumpul mereka semua menantikan Yesus mau datang. Pakai baju putih, nanti dijemput Tuhan di awan-awan. Enggak datang-datang Tuhan. Siapa yang datang? Polisi. Karena dianggap sesat, saudara-saudara. Apa yang saya mau katakan adalah Anda harus ingat bahwa betul nanti kita akan dapat kemuliaan bersama Kristus, Tuhan kita yang adalah hidup kita. Tapi Anda jangan lupa, Anda masih menginjak tanah, Anda masih ada di dunia ini. Jadi kalau Anda mati dah, bagi dosa itu sudah selesai. Maksudnya hidup Anda harus berbuah ketika sekarang di dunia ini. Berbuah di dunia ini maksudnya hidup Anda harus bermanfaat bagi banyak orang. Katakan amin. Ibu-ibu, bermanfaatlah bagi suami dan anak-anak. Suami, bermanfaatlah kau bagi istri dan anak-anakmu. Jangan kau tidak bermanfaat. Gak ada gunanya kau ada di situ. Itu maksudnya. Kalau kau tidak bermanfaat, ya gak ada gunanya. Hidup hanya satu kali. Katakan amin. Sebentar lagi kita akan dijemput Tuhan, mati betulan. Hidup dalam satu kali ini
gunakan hidup yang masih satu kali ini, tinggal satu ini sekali ini. Sungguh-sungguhlah kau menghidupinya, hiduplah engkau menjadi orang yang berbuah. Sebuah pohon, untuk apa rindang banyak daunnya? Untuk apa? Kalau nggak ada buahnya, untuk apalah itu? Pohon durian Anda di kampung lebat, besar batangnya, lebat kali daunnya. Kira-kira menurut Anda apa itu? Anda pasti kecewa karena nggak ada buahnya. Maka sebentar lagi Anda akan tebang saja pohon itu, jadikanlah kayu, atau batangnya itu jadikan papan untuk bikin sesuatu. Gak ada lagi, nggak dinikmati lagi setelah itu. Semua orang yang namanya buah-buahan, orang-orang yang merindukan buah-buahan, maksud saya, semua orang yang menanam pohon itu pasti merindukan buah-buahan yang di dalam hidupnya dia rindu. Buah-buah itu dia bisa kecap dan dia nikmati. Semua kita pasti gitu. Yang namanya nanam pohon buah-buahan pasti begitu. Kalau bahasa kita rohani, untuk apa kita seolah-olah kelihatannya tahu banyak ayat, mengerti banyak hal firman, tapi kita tidak melakukannya? Maka kita nggak bermanfaat. Tahukah Anda orang yang paling jahat menurut saya di dunia ini? Ini menurut saya ya. Begini, ada orang yang tidak tahu firman, lalu kemudian dia belajar dan akhirnya mengerti firman. Itu baik dan sangat baik. Tapi persoalannya adalah orang ini mengerti firman tapi tidak melakukan kebenaran itu. Nanti saya yakin dia akan menjadi seperti orang Farisi. Dan kalau sudah jadi orang Farisi, ini orang pasti akan bisa menjadi lebih jahat dari orang yang tidak mengerti firman. Percayalah, bisa jadi lebih jahat. Itu yang namanya agamawi itu di situ. Dan sampai-sampai bisa membela agamanya. Dia bunuh orang pun gak apa-apa demi membela agamanya. Itu kan suatu hal yang kebodohan itu. Bisa jadi lebih jahat, saudara-saudara. Umat Tuhan kita bisa jadi lebih jahat ketika apa? Tahu banyak firman gak lakukan, akhirnya kita cuma mengkritisi saja, menghakimin kawan, melihat dosa-dosa orang. Nah itu jadi lebih jahat kita. Nah itulah sebabnya ketika kita masih hidup dalam dunia ini sekarang, belajarlah Anda untuk menghasilkan buah. Katakan amin. Hidup kita bermanfaat buat banyak orang. Saya jemput lagi, kita melihat lagi ayat yang lain. Ayat yang Filipi pasal yang pertama. Nah ini sering kali digunakan di dalam kalau orang-orang meninggal, ya, ini sering kali nih. Mari kita lihat Filipi pasal 1, ya, ayat yang ke-21 sampai selanjutnya ya. Oke, kita baca dulu ayat 21. 2, 3 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini saya suka menemukan kalau ada yang meninggal itu selalu ditaruh ada petinya, matinya maksudnya, terus ada ya namanya di batu nisannya itu kan biasanya ada tulisan. Tapi sebelum ke batu nisan itu pun biasa dibawa salib kan, tanda salib begitu ya. Ya meninggal, tanggal berapa lahir, meninggal. Lalu ada selalu ayat-ayat firman dicantumkan di situ. Itu biasanya memang dibuat oleh tukang itu, membuat peti mati itu biasanya. Jadi dibuat, dan salah satu biasanya ditulis yang sangat familiar itu adalah bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya kadang-kadang mikir loh, terus terang, bagiku hidup adalah Kristus. Saya berpikir gini, ini orang betul nggak hidupnya ini Kristus waktu dia hidup? Akulah yang tahu bagaimana dia hidup. Astaga, tukang mabuk, mukulin istri. Coba bayangkan, lalu berani masih bikin di situ. Hidup itu bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku pikir itu salah besar.
Harusnya di situ yang paling bagus ditulis adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu lebih bagus. Betul apa tidak? Lah hidupnya aja gak beres waktu dia hidup. Aduh, istrinya dipukulinya, mabuk lagi, gak pernah dia memberikan nafkah sama anak. Tapi ketika mati supaya menjadi penghiburan, ya kan, hidup adalah Kristus, dibilang, aduh ketawa aja saya. Saudara-saudara, kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu memang menjadi sebuah slogan kalau benar-benar kita jalani. Katakan amin. Ayat 22 Paulus bilang begini. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tapi jika aku hidup, aku harus di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tak tahu, katanya. Dia pun bingung. Sebenarnya dia oke mati, untunglah, senanglah begitu. Nggak capek lagi, nggak susah lagi, nggak lagi dia menderita, diancam, dihina, didera, dicambuk. Udah bertemu Tuhan dalam kemuliaan, indah sekali. Tapi dia bilang, aku hidup di dunia ini, masih diberi hidup, aku harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih, aku nggak tahu, katanya. Jadi di satu sisi dia rindu sana ketemu Tuhan, mati maksudnya, tapi di satu sisi dia masih hidup di dunia ini. Yang mana mau dipilihnya? Dia pun bingung. Ayat 23-nya bilang begini lagi. Lihat ayat 23, saya baca pelan-pelan. Aku didesak dari dua pihak. Satu, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dia bilang jauh lebih baik. Kenapa? Penderitaannya banyak, susahnya banyak di dunia ini, dan ketemu Tuhan kan semua selesai. Itu jauh lebih baik. Ayat 24-nya bilang, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi dia bilang, aku bingung. Di satu sisi jauh lebih baik memang ke sana, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini lagi rupanya demi kamu. Artinya merawat jemaat-jemaat, membagikan Injil kepada banyak orang, jauh lebih perlu rupanya di situ. Dengar ibu, bapak, siapa di sini yang mau cepat-cepat mati? Betul, kalau aku mati Pak, selesai semuanya. Senangnya lagi, ku tinggalkanlah ini suami yang sontoloyo ini Pak. Iya, tapi ayatnya nggak sampai di situ harusnya. Tapi jauh lebih baik aku tetap tinggal. Kenapa? Biarlah ku urus suamiku dan anak-anakku. Ternyata itu jauh lebih baik. Itu maksudnya memberi buah. Ngerti nggak saudara-saudara? Hidup Anda bermanfaat. Memang mau cepat ke surga senang, enak, aman, tenang. Tapi lebih baik aku di sini dulu di dunia ini. Kenapa? Karena banyak murid-muridku yang harus kudidik. Ada banyak anak-anak yang harus kuajar. Ada banyak orang-orang yang perlu perhatian. Karena engkau seorang guru mungkin. Yes. Ya good. Bagi yang pedagang tentunya bilang juga gini, lebih senang memang di sana. Di sana tidak ada jual beli, tidak ada untung rugi. Tidak ada lagi nanti barang masuk, cek-cek semuanya. Semuanya ada di sana. Bisa cepat di sana, santai, senang. Tapi lebih baik aku tetap di sini. Kenapa? Karena barang-barangku ini kujual untuk keperluan kota Gunung Sitoli. Katakan amin yang pedagang, haleluya. Nggak ada yang amin pedagang, saudara-saudara. Jadi kita ini artinya memberi buah hidup apapun. Lebih enak di sana, tidak ada sakit penyakit, tidak ada susah lagi. Ini bagi yang perawat, dokter bilang lagi, oh enaknya di sana. Tidak ada lagi di sana di neurobion, tidak ada lagi suntik neurobion, bion, tidak ada lagi. Tidak ada lagi darah tinggi, setengah rendah. Semuanya sudah normal, semua darah, tekanan darah semua. Oh senangnya di sana, nggak capek lagi aku pergi merawat orang. Tapi jauh lebih baik aku masih tinggal. Untuk apa? Aku merawat banyak orang-orang sakit, pasien yang lain. Itulah berbuah, saudara-saudara. Pertanyaan saya sekarang, mana yang lebih Anda mau?
Tanya dulu kiri kanannya, mana yang kau pilih? Mati atau masih tetap di sini? Tanya dulu, mati atau masih tetap di sini? Yang belum kawin pasti bilang, di sini dulu Pak. Yang belum kawin ini bilang, di sini dulu Pak, di sini dulu. Apalagi yang baru-baru menikah, belum lah Pak, di sinilah aku dulu Pak. Tapi yang mungkin sudah mulai tua-tua bilang, ya secepatnya lah Pak. Begitu saudara-saudara. Bukan begitu saudara-saudaraku. Kalau ditanya pada Anda mana, sama seperti Paulus, mungkin Anda bilang, aku didesak dari dua pihak. Memang kalau aku ke sana bersama, diam bersama Kristus, jauh lebih baik, memang itu menyenangkan. Tapi kayaknya masih lebih perlu aku di sini Pak. Kenapa? Anak-anakku harus kurawat. Anak-anakku belum menikah satu pun. Nanti kalau menikah mereka, siapa yang ngatur semua Pak, adat-adatnya lagi? Masih perlu Pak aku memberikan sesuatu buat keluargaku. Itu jawabannya mungkin good. Jadi artinya ketika Anda masih diberi Tuhan nafas hidup hari ini, masih diberikannya kesempatan Anda menikmati hidup, dengar camkan yang katakan, harusnya Anda hidup memberi buah. Jangan hidup numpang lewat. Hei, jangan hidup numpang lewat sekedar. Anda pernah lihat nonton film, saya paling kesal kali. Lagi nonton TV saya, ini filmnya film perang, aku paling suka memang film. Lagi senang, tiba-tiba masuk iklan. Ser. Apa? Mie instan. Aduh, aku bilang. Habis itu lagi nanti masuk berbagai jenis sampo-sampo. Masuk lagi glowing begini-begini, bedak-bedak segala macam. Aduh, rasanya kesel kali. Jangan engkau di dunia ini numpang lewat kayak iklan. Ngerti maksudnya? Jangan lewatlah. Apa itu? Sama gabula dada. Numpang lewat aja sama gabula dada. Ina aviso, lewat ina aviso. Numpang lewat aja. Ngapain kau hidup numpang lewat? Kau harus belajar apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kukerjakan, apa yang bisa kudoakan untuk aku menghasilkan buah. Akhirnya saya betul-betul berharap kita semua di sini belajarlah supaya bisa. Persoalan yang selanjutnya lagi yang sering saya temukan adalah merasa tidak layak karena gagal terus, jatuh terus, gagal lagi, jatuh lagi. Misalnya dia berkata aku tidak merokok lagi karena dia pikir kalau dia merokok atau mabuk misalnya begitu, itu tidak menghasilkan buah, itu pasti jadi kesaksian buruk. Dia coba bagaimana dan semuanya. Dengarkan, kalau Anda selalu fokus kepada dosa, engkau pasti jatuh lagi. Sekarang rubah, fokus kepada apa? Karya salib Tuhan. Jadi setiap hari Anda harus renungkan bahwa aku sudah mati. Bagi dosa itu sudah selesai. Mati aku untuk dosa itu, sudah mati aku karena Yesus sudah menyelesaikannya. Anda renungkan dan itu, begitu Anda dapat godaan, begitu Anda ada sesuatu, ibliskah itu, temankah itu, siapa menggoda Anda untuk jatuh, Anda langsung berkata, aku sudah mati bagi dosa. Pikirkan dan taruh, renungkan, fokuskan, aku sudah mati bagi dosa. Maka itu akan ditinggalkan. Pasti Anda akan taklukkan itu, percayalah. Karena mengalahkan itu semua tidak dengan kekuatan, tapi mengalahkan disebut dengan kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Karena ada orang berpikir, belum layak saya Pak. Kenapa belum layak? Nggak tahu lah Pak, belum mampu saya, belum bisa saya. Oke, katakanlah Anda punya sesuatu kegagalan, kesalahan yang mungkin itu berulang-ulang di situ. Maka akhirnya bagaimana supaya menang? Lihat kepada karya salib Tuhan, bahwa aku sudah mati bagi dosa. Dan waktu tahu tawaran dosa itu, Anda bisa bilang, aku sudah injak-injak, tidak lagi aku hidup bagi itu. Aku sudah mati bagi dosa. Hidupku sekarang adalah hidup bagi Kristus. Katakan amin. Amin, saudara-saudaraku.
Masih kitab Filipi, saya terakhir, kita akhiri ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini, maksudnya keyakinan apa? Bahwa Kristus sudah ada dalam dirinya, hidupnya itu di dalam Kristus. Aku, katanya, dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Dia punya keyakinan bahwa Kristus sudah ada di dalam dia, namun juga dia perlu tinggal di dalam dunia ini bagi jemaat-jemaat. Dengan keyakinan itu dalam dirinya bahwa ada sebuah tujuan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia berkata, aku akan tinggal dan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Itu maksudnya supaya kamu makin maju, supaya kamu itu bersuka cita dalam iman. Artinya dia memberi hidupnya, dia menyatakan kepada semuanya jemaat, mereka itu benar-benar harus dikuatkan sehingga dia berbuah. Ngerti maksud saudara-saudara? Supaya apa Anda tinggal di dunia ini? Anda harus punya tujuan. Supaya apa? Supaya contoh nih, anak-anakmu makin maju dan mereka bersuka cita dalam iman. Kalau engkau punya sel grupmu, kau berkata dalam hidupmu, kenapa aku masih diberikan Tuhan dalam dunia ini? Supaya komselku ini makin maju dan mereka bersuka cita dalam iman. Sama seperti saya, kenapa Tuhan belum jemput saya? Tuhan belum memanggil saya. Itu sebenarnya jauh lebih baik kalau bertemu Tuhan semuanya sudah selesai. Tetapi menurut ini perlu lagi aku tinggal karena seluruh jemaat ini. Supaya apa? Supaya jemaat ini makin maju dan bersuka cita dalam iman. Karena iman itulah yang Anda miliki nantinya. Iman itulah yang akan menaklukkan semua masalah. Iman itulah yang akan menaklukkan semuanya tantangan dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudara, perlu kita sadari tujuan kita dalam dunia ini. Ditutup dengan ayat 26 berkata, sehingga, kata Paulus, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Karena ada Paulus. Jadi jemaat itu bermegah semakin hari, mereka semakin bertambah-tambah di dalam Kristus. Pada waktu nanti Paulus kembali lagi, dia sudah melihat hal itu ada pada jemaat itu. Kalau demikian, kalau kita tarik untuk kita dalam hidup sehari-hari hari ini, itu berarti saudara-saudara, supaya apa? Supaya orang yang kita layani, apakah tadi sel group, atau orang yang kita tolong, atau orang yang kita bantu, atau orang yang kita bimbing, mereka akan semakin bertambah dalam Tuhan. Mereka semakin mengenal Kristus. Suatu hari kelak kita akan melihat buahnya itu. Kita akan perhatikan. Itulah harapan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia menuliskan suratnya, nanti kalau aku datang, kulihatlah sukacitamu, kulihatlah imanmu, kemegahanmu yang di dalam Tuhan itu akan kuperhatikan. Dan itu artinya Paulus telah berhasil berbuah bagi jemaat itu. Dengan demikian, harapan besar saya juga, Anda hari ini semuanya, ayo praktekkan. Perkara-perkara kecil mungkin yang bisa Anda lakukan, tidak apa-apa, tapi Anda lakukanlah itu dengan sungguh. Dalam hal apa? Terserah. Dalam hal apa? Terserah apa yang Anda mau. Dalam hal memberi misalnya, kalau Anda mau belajar memberi, berilah yang terbaik. Kalau Anda mau belajar Anda untuk menolong orang dalam 1-2 hal, kerjakan apa yang Anda bisa. Amin saudara-saudara. Halo, amin. Lakukanlah dengan baik. Jangan
Anda jangan suka berpikir begini, kalau untuk Tuhan itu selalu Anda pakai apa? Pertimbangannya banyak sekali. Tapi kalau untuk perut Anda nggak pakai pertimbangan. Kalau untuk aksesoris Anda nggak pakai pertimbangan. Tapi begitu untuk Tuhan, Anda pertimbangannya terlalu dalam lagi. Ini kasih contoh. Anda pernah nggak Anda kepingin kali makan bakso? Pernah kan? Pernah itu. Saya dengan Ibunda Pertiwi ini pernah. Taya lidahku ini apa? Kata ibu ya. Entah nggak tahu ya. Ada bakso begitu. Kan? Ingat ya kalau sudah istri bicara kan selalu, kadang kan saya bilang kan suara istri itu kadang suara Tuhan kan begitu saudara-saudara kan. Oh, saya bilang bakso katanya. Apa yang dilakukan? Ya pergilah. Mana bakso yang enak rupanya di sini. Oh, ada yang bilang sini makan di sana. Satu bakso 20.000, berdua kami 40.000. Belum lagi pernak-perniknya. Apa itu kerupuk ini, kerupuk itu, kerupuk ini, kan begitu kan? Habislah 50-60.000 untuk perut. Terus ketika kita bicara memberi untuk Tuhan, terus kita beri 5.000, mohon maaf, astagfirullah. Bagaimana? Begitu untuk Tuhan mikir, tapi untuk perut nggak mikir. Sama ibu-ibu zaman sekarang, saya percaya di sini tidak ada. Haleluya ya, ini saya bilang amin ini. Banyak di luaran sana untuk perawatan. Ngeri. Hanya untuk perawatan kuku aja, padahal disorong-sorong gini. 250.000. Belum lagi ini dicabut-cabut lagi perawatan. Lalu dikasih spidol 250.000 hanya untuk perawatan. Belum lagi bedak semuanya lagi dengan berbagai, habis bisa jutaan. Begitu persembahan, mikir dia berulang-ulang mikir. Untuk Tuhan banyak kali pertimbangannya, untuk dirinya dia nggak buat pertimbangan. Maaf ya saudara, kalau yang seperti itu hidup Anda itu bukan untuk Tuhan lah namanya. Pikirin lah, hidup saya buat siapa nih? Yesus sudah mati untuk kita dengan darahnya yang mahal. Luar biasa pengorbanannya. Makanya saya tidak suka. Saya bilang sama ibu tuh, kita makan bakso hari ini 50.000. Tolong jangan persembahan kita hari Minggu itu 10.000, 20.000. Malu-maluin saya bilang. Minimal samalah. Minimal. Mengapa begitu? Ya untuk diri kita nggak perhitungan, masa untuk Tuhan nggak kita juga berikan juga untuk Tuhan. Jangan kita terlalu banyak berpikir ketika untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Tapi untuk diri kita bebas saja suka-suka ini. Saudaraku, itu perkara yang simple, yang sangat sederhana, yang kecil, yang harusnya kita taruh dalam diri kita, bahwa saya harus bisa hidup saya ini buat banyak orang, bermanfaat. Katakan amin. Bermanfaat. Memang Tuhan kita itu Tuhan bukan Tuhan penuntut ya. Nah, itu yang saya syukur, memang luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang bukan menghukum itu pula. Itu pula memang luar biasanya Tuhan kita ini. Tapi coba kalau Tuhan nenek kami dulu yang di Gunung Sibaya sana, wah itu kau salah-salah langsung bisulan. Salah kau letakkan sesajen langsung di situ, giginya langsung seperti berlobang. Salah buat ini langsung dihajar, langsung pengkor kakinya, begitu. Itulah berhala-berhala nenek moyang kami dulu di kampung sana. Tapi Tuhan kita itu udah begitu baik loh. Udah begitu banyak kesalahan kita, dia tetap bilang mari anakku. Kadang-kadang kita ngelawan lagi, masih dia bilang Tuhan mungkin bilang itu ya. Ya ampun ini anak gitu. Gitu, bayangin sudah. Itulah mengapa begitu? Karena memang Tuhan itu kasihnya luar biasa. Tapi jangan kau permainkan terus-menerus Tuhan itu. Jangan kau permainkan kasihnya yang luar biasa.
Amin saudara-saudaraku. Kasih itulah yang memampukan kita harusnya menjalani hidup ini. Kasih di dalam Tuhan itu. Jadi kalau Anda memberi, beri dengan terbaik karena Anda mengasihi Tuhan. Lakukan semua karena Anda mengasihi Tuhan. Adakah berkatnya? Percayalah, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati hidup saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Pulanglah Anda semua dengan penuh semangat kembali. Amin. Hiduplah Anda, hiduplah untuk menjadi berkat, hidup untuk memberi buah. Karena Anda dan saya sudah mati bagi dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita datang.